Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Hari ini tepatnya hari Kamis, teman-teman, tanggal 3 Februari tahun 2022, teman-teman. Jadi untuk hari ini saya dan teman-teman di sebelah saya ini ada Mas Stepan dan sebelah kirinya Mas Stepan ini ada Mas Komar yang paling ganteng di sini. Iya, paling ganteng. Pesona sih paling ganteng, Mas. Ya, teman-teman, jadi sebelumnya saya ucapkan salam sehat ya untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan salam sehat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu sehat untuk semua aktivitasnya. Amin. Dimudahkan ya. Amin. Oke. Amin. Kita mau bahas apa ya? Ya tahu sih. Oh iya, kemarin ada beberapa teman kita yang tanya Mas Stepan terkait dengan Mas kalau mau ambil perumahan di Pesona Kahuripan, caranya bagaimana sih? Gitu. Mungkin ya kita nggak menyalahkan juga ya karena mungkin banyak orang juga yang nggak tahu caranya di rumah KPR, rumah subsidi itu nggak tahu ya. Jadi mungkin video ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman kita yang bertanya terkait bagaimana cara punya rumah di Pesona Kahuripan. Jadi informasi ya teman-teman, di Pesona Kahuripan itu adalah rumah subsidi ya teman-teman. Ada juga rumah komersilnya, tapi mayoritas 90% itu rumah subsidi. Dan rumah subsidi di Pesona Kahuripan itu kebanyakan diambil dengan konsumen itu secara KPR. KPR itu adalah KPR kredit rumah, kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah ya teman-teman. Jadi anggaplah kita nyicil, kita beli rumah nyicil ya teman-teman. Nyicil gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita beli rumah nyicil ya teman-teman ya. Iya, nyicil. Terus untuk masalah bagaimana caranya? Mungkin bisa dibantu Mas Stepan cara misalnya ada teman-teman kita yang ingin ngambil rumah nih di Pesona Kahuripan, caranya bagaimana? Gitu, Stepan. Sama cari marketingnya dulu. Oke. WA dulu aja ya. Mau WA, mau SMS, mau telepon, terserah. Bikin janji, jangan lupa. Kedua, survei lokasi. Jangan lupa kalau misalkan survei lokasi, sebutin mau janjian sama marketing yang udah di chatnya gitu. Jangan sampai ditanya kesana mau janjian sama siapa, bilangnya gak ada. Oke. Yang kedua, booking fee. Yang ketiga, apalagi ya? Oh, melengkapi berkas. Sudah melengkapi berkas, baru pilih blok. Jadi nggak pas booking fee pilih blok kalau di Pesona enggak. Jadi harus melengkapi berkas dulu, baru pilih blok. Biar apa? Biar pas pilih blok itu kita tinggal nyetor ke bank gitu. Jadi nggak rancu lah ibaratnya. Setelah pilih blok, baru proses bank. Di proses bank juga itu enggak ada satu berkas beres langsung store ke bank, enggak ya. Kita karena sistemnya mungkin massal, jadi ada 200 berkas minimal baru bisa proses bank. Dan ini untuk teman-teman ya, kalau misalkan marketingnya udah ngabarin bahwa berkasnya itu udah masuk bank, itu minimal keluar semua 200 berkas itu SP 3K atau enggak, biasanya 3 minggu lebih. Karena pertama loannya atau misalkan analisnya juga terbatas, itu cuma ada 2 orang atau 3 orang gitu. Jadi enggak seinstan itu gitu. Biasa instan itu gitu. Jadi sabar dulu aja gitu untuk proses banknya juga. Nah, setelah SP 3K keluar nih, nah itu baru pembayaran DP dan lain-lain. Setelah pembayaran DP, nanti marketingnya juga ngirim pewawancara untuk diisi, sama ada admin untuk jadwal akad lah. Ibaratnya kita panggilnya admin pengurusan akad lah. Juga akan akan ngehubungin terus, nelpon
dan share jadwal akad, itu tempatnya di mana, jam berapanya. Kalau misalkan di sip itu kita kebagian sip 1 atau 2-nya, itu admin akadnya itu yang akan yang akan ngekontak gitu, bukan marketingnya ya. Jadi ada admin lain gitu. Dan kalau misalkan udah ada undangan dari admin akad pesonanya, baru kita datang dengan membawa fotokopi data diri 6 lembar, sama yang aslinya juga bawa sih. Nah setelah di situ nanti diarahin juga, ada ibaratnya ya pengurusnya juga lah. Kalau misalkan di perumahan pasti diarahin kemana-kemananya, itu nggak usah pas datang situ kan pasti bingung nih, aduh kemana nih, ke tenda mana dulu nih. Enggak, kita itu udah teratur banget loh kalau misalkan di perumahan ya. Akannya paling itu aja sih. Betul ya. Oke, itu tadi ya mekanisme singkat ya yang dijelaskan sama Mas Depan tadi secara keseluruhan, dari tahapan pengajuan sampai di ada kredit tadi ya Bang Komar Bang Depan ya. Terus mungkin Bang Komar ada yang nambahin, mungkin bisa spesifik lagi, maksudnya itu teman-teman kita yang mungkin masih awam nih dalam pengajuan KPR atau dalam pengambilan rumah, langkah awal itu apa sih dilakukan, atau mungkin persyaratan-persyaratannya apa sih? Bang Komar coba kita kasih tahu teman-teman kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat nantinya dengan teman-teman kita yang menanyakan, Mas, caranya ambil rumah di Pesona Kahuripan itu bagaimana? Jangan sampai teman-teman kita ini yang sudah tahu Pesona Kahuripan tapi nggak tahu caranya ambil rumah itu seperti apa gitu loh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini mewakilkan. Kalau untuk secara keseluruhan tadi teknisnya dari awal sampai akhirnya tadi udah dijelasin sama Bang Depan. Sebenarnya caranya gampang banget Mas. Ya, oke aja Pak. Caranya gampang banget. Pertama cari tahu dulu ya Pesona Kahuripan itu apa, di mana, terus bidangnya apa, misalkan ya secara global. Pertama, yang kedua mungkin ya lihat lokasi secara langsung atau komunikasi dengan marketing terkait yang memang kita udah dapat kontaknya, entah itu dari sosial media, website, YouTube misalnya, ya mungkin salah satunya YouTube Mas Jo inilah ya, kurang lebih ya. Ya, untuk teman-teman ya, nanti sebelum saya potong Bang Komar. Jadi untuk masalah marketingnya nanti siapa aja ya Bang ya, siapa aja. Yang penting teman-teman dipastikan teman-teman itu dibantu dengan marketing Pesona Kahuripan teman-teman. Karena sudah ada beberapa kasus yang pernah terjadi, teman-teman kita ini ditangani dengan marketing, anggaplah marketing yang mungkin nggak masuk dalam struktur marketing di Pesona Kahuripan. Nah, jadi di situ nanti pada saat proses lanjutan ada kejanggalan di situ, ternyata konsumen tersebut tidak terdaftar di data booking gitu Bang. Jadi dikhawatirkan ya teman-teman. Jadi di sini kita antisipasi supaya nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nanti takutnya ada teman-teman yang merasa dirugikan di situ. Nanti teman-teman udah keluar uang sekian untuk sebagai biaya booking, dan mungkin ada oknum yang meminta biaya segala macam. Nanti teman-teman merasa dirugikan di situ. Ya, Bang Komar lanjut Bang. Masalah marketing tadi, siapa aja marketingnya, cuma pastikan siapa aja marketingnya yang memang kita udah jumpai, kita percaya ya kan, kita dapat informasi cukup jelas dari dia, jadwalkan aja untuk lihat lokasi ya. Secara langsung buktikan, karena dengan melihat langsung kita bisa lebih yakin mengenai profil perusahaan, mengenai si marketing, karena sebenarnya marketing Pesona Kahuripan itu semuanya profesional. Kepada siapapun itu, jadi jangan ragu, asalkan mungkin satu acuan transaksinya di lokasi, ya kan, atau pembayarannya terkonfirmasi atas nama perusahaan. Sebenarnya balik lagi ke caranya mudah sebenarnya. Selain tadi udah lihat cari tahu data, cari tahu profil, datang lihat lokasi, cari informasi, cukup suka beli. Ya, cuma itu kan, karena
namanya beli atau namanya transaksi jual beli, lihat suka bayar gitu loh, lihat suka bayar. Nggak suka nggak apa-apa Ya, kalau udah datang misalnya belum cocok atau harus ada pertimbangan lainnya, ini silakan, karena setelah kita survei kita dapat informasinya, nggak rugi mau ngambilnya di Pesona mudah-mudahan ya kan, ataupun di perumahan lain kita persilakan, karena kita sebagai marketing Pesona Kahuripan, siapapun yang datang butuh bantuan untuk mencari informasi tentang rumah atau ingin punya rumah, kita akan usahakan bantu dengan profesional. Ya, selebihnya tinggal ikutin alur aja sih, karena ada ketentuan-ketentuan dari developer, tinggal ikutin alurnya. Misalnya ya mungkin yang syarat mudahnya sih satu, usia udah mencukupi, usia minimal 21 tahun, maksimal produktifnya di 45 tahun, karena rata-rata orang pensiun mungkin di 55 atau 60 gitu. Itu secara ketentuan perbankan. Tapi sebenarnya di usia lebih dari 45 pun masih bisa proses KPR, cuman akan ada hal-hal yang timbul lainnya, mungkin sesuai ketentuan ya, karena kan ada analis gitu. Nah, selebihnya yang pasti itu pastikan kita BI checkingnya atau riwayat perbankannya, mau itu di bank, mau itu di leasing, mau itu di online seperti pinjol, yang penting pembayarannya lancar, nominal hutangnya tidak besar, itu sudah cukup gitu, tidak dikatakan dengan BI checking bagus. Itu paling syarat-syarat dasarnya ya. Selebihnya ya tinggal lihat lokasi, lihat barangnya cocok, bayar, udah itu aja cara. Ya, lanjut Bang, untuk masalah persyaratannya Bang, masalah persyaratan secara data Bang. Persyaratan formal sih untuk KPR ya, yang tadi selain usia, BI checking, itu data finansial atau data pekerjaan, seperti contohnya slip gaji, terus rekening koran, terus surat keterangan kerja, ya laporan pajak tahunan, itu formal pasti. Semua bank perbankan itu sama ya, sama, tinggal ikutin aja. Nanti kita pandu sebagai kita sebagai marketing, nanti misalkan di antara teman-teman ini dengan siapa berhubungannya, kita sebagai marketingnya akan mengarahkan semaksimal mungkin. Oke. Jadi secara persyaratan juga itu sebenarnya kita semua udah ada ya Bang ya. Kalau kita punya pekerjaan dan mungkin teman-teman saat ini bekerja, pasti persyaratan untuk pengajuan itu ada. Karena kan persyaratannya hanya data diri dan data pekerjaan. Betul, jadi data pekerjaan. Selebihnya nanti ikutin dari ketentuan developer aja. Setelah transaksi kita memutuskan untuk membeli. Oke. Terus ada lagi Bang Omar mungkin supaya teman-teman kita nih kalau misalnya nanti udah mengajukan, besar kemungkinan bisa di ACC. Tipsnya nih Bang Omar. Ini apa aja sih Bang Omar yang mungkin harus teman-teman ikutin tips-tipsnya itu, sehingga nanti nggak banyak kendala yang bisa kendala pada saat melakukan proses pengajuan. Yang pertama mungkin pastikan data diri kita itu sinkron sama data di Sukcapil. Oke. Terus pastikan juga BI checking kita bagus, karena mau kita bilang enggak pun tahunya ada, itu akan ketahuan, beresiko. Mending kita capek-capek lah, ibaratnya capek kita urus bolak-balik untuk persyaratan tapi hasilnya nihil. Mending kita terus terang di awal, karena kita sebagai marketing, kita selain menyampaikan informasi, kita harus bisa menjadi pemberi solusi untuk teman-teman yang ingin mengajukan rumah. Selain itu mungkin saat pengajuan atau memutuskan untuk mengajukan KPR perumahan, itu untuk menahan dulu nggak harus jangan dulu ngambil cicilan lain-lain lah, apalagi yang nominalnya angsurannya cukup besar. Jadi ditunda dulu untuk cicilan-cicilan lain-lainnya, karena dengan penghasilan maksimal dan sedang tidak ada
beban cicilan lain-lain, proses KPR itu akan lebih mudah. Gitu. Mungkin seperti itu. Satu lagi, mungkin ini hanya secara masukan aja sih, secara masukan aja, bahwa kalau kita memang sudah memutuskan untuk ingin memiliki rumah, gitu, berniat baiklah, lakukanlah segera, gitu, lakukanlah segera, cari informasi, ya putuskan, gitu, karena hal-hal baik itu kalau diputuskan lebih awal nggak akan rugi, malah bahkan mungkin bisa dikatakan lebih baik hasilnya, karena secara hitung-hitungan mungkin orang berpikir rumah itu untuk hunian, tapi sebenarnya nilai poin utamanya itu rumah itu sebenarnya keuntungannya di nilai investasinya. Selain dari huniannya ya, meskipun ya selain kita bisa huni, kita juga punya investasi jangka panjang atau tabungan, karena untuk perumahan ini kan khususnya di tanah gitu kan, investasi properti itu kenaikannya sudah pasti per tahun, dan beruntung bagi yang mengajukan di tahun-tahun 2020 dan mungkin awal-awal tahun ini, karena harganya masih harga lama gitu. Terus karena ya untuk informasi aja, itu di tahun ini akan ada kenaikan, tapi untuk bulannya kita belum tahu gitu. Makanya jikalau memang punya niat baik untuk punya rumah, lakukanlah segera, dibanding kita nunggu, kita ragu. Kalau kita ragu ya kita cari informasinya lah yang membuat kita yakin gitu. Selebihnya putuskan, karena makin menunda mungkin nanti takutnya harganya naik, cicilannya naik, prosesnya pun berbeda gitu. Ada tambahan ketentuan dari perbankan, dari PUPR, kita nggak tahu gitu. Karena ya beberapa tahun ini program subsidi pun sekarang itu sudah mulai ada kebijakan program-program lain selain subsidi FLPP yang baca sampai lunas. Seperti itu Mas Jaya, kurang lebih ada 3 program yang sudah mungkin teman-teman ketahui juga di luar sana. Gitu kan. Seperti itu Mas Jaya kurang lebih. Kalau informasi yang saya sampaikan ya, semoga kata-kata saya ini atau saran saya mungkin lebih ke personal gitu, tidak mewakili tidak mewakili yang lain lah, ini secara pribadi saja. Ya, kalau misalnya emang berkenan kata-katanya atau nasihatnya silahkan diambil, kalau misalkan tidak ya mohon maaf, mohon dimaklumi kalau ada salah dalam menyampaikan atau mengucapkan saran gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang sedang bingung mungkin ya mencari masukan atau mencari dukungan, mencari informasi. Semoga bermanfaat gitu. Selebihnya saya paling ucapin terima kasih gitu kan, dan mohon maaf sekali lagi. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Oke Bang Kas, terima kasih Bang Komar. Mudah-mudahan informasi ini mudah dipahami ya dengan teman-teman kita. Jadi sedikit saya rangkum dari Mas Stefan tadi, dari proses pengajuan dari awal sampai akad kredit, dan juga Bang Komar tadi sedikit menjelaskan tentang persyaratan dan juga tipsnya gitu ya. Dan tadi juga sudah memberikan saran kepada teman-teman semua kenapa kita harus misalnya kita udah punya niat ingin punya rumah, kenapa nggak harus dilakukan dari secepatnya atau dari saat ini gitu ya teman-teman. Nah jadi informasi ya teman-teman, untuk masalah teman-teman ketika ingin punya rumah, teman-teman untuk di Pesona Kehidupan ini kita mungkin tidak akan membeberkan masalah apa sih keunggulannya, apa sih fasilitasnya. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin teman-teman bisa langsung datang aja ya, buktikan sendiri, datang langsung aja ke perumahan kita. Misalnya teman-teman sudah ada janji dengan marketingnya ya Bang ya, langsung datang aja ke kantor pemasaran. Nanti di sana teman-teman akan diberikan informasi selengkap-lengkapnya, dan juga nanti teman-teman akan diajak survei ke area progres pembangunan yang sedang berjalan seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut untuk masuk kantor pemasaran, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman
nantinya berminat dan juga akan langsung mengajukan, ya itu lebih bagus. Tapi jika memang teman-teman masih akan mikir-mikir dulu ataupun masih menunda gitu ya, itu nggak apa-apa juga ya Bang ya. Karena kan ini sifatnya bisa dibilang selamanya lah. Kalau misalnya kita cocokkan untuk selamanya kita tempati. Nah, untuk saat ini teman-teman kita informasikan sekalian ya teman-teman, karena memang saat ini itu masih ada progres pembangunan di Pesona Kauripan 3 tahap 3 dan juga Pesona Kauripan 3 tahap 5 teman-teman. Nah, jadi mumpung masih ada kesempatan kita untuk punya rumah, mumpung masih ada program dari pemerintah, mumpung masih usianya masih masuk dalam kriteria bank, dan juga mumpung masih ada persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya teman-teman masih punya data pekerjaan. Saat ini mungkin teman-teman masih punya data pekerjaan yang bagus, belum tentu nanti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan teman-teman itu masih punya data pekerjaan tersebut. Mungkin sama juga dengan B-checking Bang ya. Mungkin saat ini teman-teman B-checkingnya masih bagus tuh, nggak pernah ada masalah. Tetapi kita nggak tahu juga nanti beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan nanti B-checking teman-teman bermasalah, sehingga nanti teman-teman dalam proses pengajuan nanti sudah bermasalah, situ ada kendala-kendala lagi gitu. Mumpung masih Bang ya, mumpung masih itu usia masih sesuai ketentuan lah. Apalagi tahun ini kalau nggak salah ada kenaikan harga Bang ya. Betul. 10%, lumayan ya. Saat ini harga rumah subsidi di daerah Jabodetabek itu 168 juta. Kalau misalnya naik 10%, itu berarti bisa di atas 180 sekian ya. Hampir 190 sekian. Lumayan ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari harga jual tanah properti ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ketika sudah beli dari sekarang, anggaplah teman-teman nanti untuk jangka panjang, rumah yang teman-teman beli itu mempunyai nilai investasi yang sangat besar ya Bang ya. Iya betul. Itu. Kalau masalah yang lain-lain tentang kelebihan dan segala macamnya, mungkin kita nggak akan jelaskan di sini. Mungkin bisa teman-teman buktikan seperti yang kata Bang Komar tadi, langsung datang ke lokasi, temui marketingnya, tanyain, maksudnya minta informasi selengkapnya, dan juga nanti tanyakan langsung bagaimana tahapannya, persyaratannya seperti apa, dan aturannya seperti apa gitu. Dan tanyakan aja langsung, misalnya teman-teman ada masalah apa, itu tanyakan aja kira-kira apa aja sih yang kira-kira nanti kalau saya mengajukan KPR saya nanti akan ditolak gitu ya. Tanyakan aja nggak apa-apa ya, supaya teman-teman itu nggak nyesel nanti, wah kenapa dulu nggak saya bilang, nggak saya tanya gitu ya. Karena sebenarnya sih pokok utama yang menjadikan ditolak bank itu satu ya karena riwayat perbankan kita ya, riwayat B-checking kita yang memang buruk. Kalau kita punya riwayat B-checking yang bagus, ya usianya relatif masuk, terus persyaratan pekerjaan yang ada, ya, jadi nggak usah dikhawatirin kita ditolak. Kita optimis pasti bisa punya rumah gitu, atau di ACC seperti itu. Ya, jadi dalam proses pengajuan rumah ini ya, KPR khususnya untuk rumah subsidi di sini butuh yang namanya keterbukaan antara calon konsumen dengan marketing ya Bang ya. Betul, karena kita sifatnya mediator sebenarnya, mediasi ya, penyampai penghubung antara developer, perbankan dan pembeli. Jadi kalau teman-teman nggak usah malu-malu intinya, kalau teman-teman ada masalah nih dengan riwayat perbankan teman-teman, mendingan kita sampaikan Bang ya, jangan coba-coba gitu ya, mendingan disampaikan sehingga nanti misalnya terbaik. Ya, cari solusi terbaik sehingga nanti teman-teman nggak nyesel, udah susah-susah ya ngumpulin berkas Bang ya, udah capek-capek, ibaratnya udah minta dari kelurahan ke tempat kita kerja, stempel dan tanda tangan segala macam lah, persyaratan yang lainnya. Nanti pada saat hasilnya teman-teman ternyata ada masalah gitu. Jadi kita kasihan juga ya Bang ya, kita kasihan juga sudah diproses gitu nggak ada hasilnya. Mendingan teman-teman misalnya ada masalah, tanyakan aja dulu, nggak apa-apa ya. Bukan berarti ada masalah nggak ada solusi ya Mas Jaya. Ya, bukan berarti kita misalnya ada masalah nih, ada kendala, itu nggak ada solusinya. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah cerita dari awal, sudah memberitahu dari awal, mungkin kita akan berikan jalan keluarnya, gitu Bang ya. Ya. Jadi kita cari solusi terbaiknya lah biar sama-sama enak. Dan
sama-sama enak atau nggak ada yang dirugikan. Ya, nggak ada yang dirugikan. Nggak ada dirugikan, nggak harus rugi finansial, nggak harus rugi waktu. Ya. Untuk harga Pak, untuk booking fee-nya, untuk rumah subsidi di Pesona Garipan itu booking fee-nya berapa Pak? Ya murah sih. Murah ya? Berapa? Ya dibilang murah nggak tahu sih, karena relatif ya. Relatif. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Terus misalnya setelah booking fee, nanti teman-teman ada biaya lagi nggak? Ya ada. Ada. Apa namanya Pak? Biaya apa Pak? Ada biaya DP, ada biaya proses perbankan, Oke. ada biaya materai itu. Oke. Ya pastinya untuk kebutuhan kita proses KPR ya. Oke, jadi total all in dari kita booking sampai terima kunci, dari biaya kita beli materai dan biaya yang lain-lain semuanya lah, kita terima kunci nggak ngeluarin biaya lagi itu berapa Pak totalnya? Kalau total termasuk materai hitungannya ya, termasuk materai itu 13 juta. 280. Saya ulangi ya, 13 juta 280-an lah kurang lebih. Gitu ya. Tapi ada tahapannya. Pertama di awal, pokoknya untuk proses awal jangan khawatir bahwa lihat nominal 13 jutaan yang lumayan gitu, tinggi atau misalnya jangan khawatir karena Pesona ini kita prosesnya di awal itu cuma 1 juta proses KPR di awal, asalkan pastikan satu BI checking bagus, persyaratan sudah lengkap, itu kita proses. Setelah disetujui baru akan ada tahapan-tahapan untuk pembayarannya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pengajuan nih ya, teman-teman udah booking fee. Kalau teman-teman udah booking fee itu artinya teman-teman udah satu langkah, teman-teman akan punya rumah ya Bang ya. Iya. Satu langkah teman-teman akan punya rumah. Setelah booking fee teman-teman melengkapi berkasnya dan nanti berkas teman-teman akan kita cek dulu apakah sudah lengkap, apakah sudah nggak ada lagi kekurangan. Itu nanti berkas teman-teman akan kita proses ke Bank BTN. Nah di Bank BTN inilah nanti ada proses verifikasi dari bank. Nanti mungkin akan ada di telepon teman-teman atau mungkin tempat kerja teman-teman itu nomor telepon kantornya akan ditelepon. Biasanya sih kalau nomor telepon kantor itu menanyakan terkait dengan kebenaran teman-teman apakah benar bekerja di situ atau enggak gitu ya. Ya, sesuai data terlampir. Sesuai data terlampir. Mengonfirmasi sesuai data terlampir. Baik itu data diri dan data pekerjaan. Ya. Terus misalnya nanti hasil dari verifikasi oleh pihak bank nanti akan misalnya hasilnya di ACC nih. Nanti teman-teman akan keluar yang namanya SP3K. Apa Bang SP3K Bang? Kepanjangannya SP3K apa? Saya kurang ingat ya. Kalau nggak salah juga surat persetujuan fasilitas, coba cari dulu deh. Aduh, Bang? Ada yang ingat? Nggak ingat. Mas Dio ingat gak? SP3K, surat penegasan. Enggak, SP3K. Surat Surat penegasan persetujuan Surat penyediaan kredit. Surat penegasan itu. Ya, itu. Nah, itu. Surat penegasan Persetujuan penyedia kredit. Itu ya itu. Nah itu ya teman-teman, itu biasanya nanti teman-teman akan diinformasikan dengan tim kita dari tim kita ataupun dari marketingnya. Teman-teman akan diinformasikan kalau teman-teman itu udah di ACC teman-teman. Kalau misalnya dirijen sama tetap, kalau teman-teman dirijen tetap diinformasikan. Jadi jangan khawatir. Jadi di ACC ataupun nggak di ACC teman-teman akan diinformasikan gitu ya teman. Jadi kalau misalnya udah ngambang lama itu ya hampir setahun nggak ada informasi, nah itu perlu ditanyakan. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Hampir setahun. Nggak mungkin karena selama kita sebagai pembeli kooperatif dengan marketing, misalkan marketing sudah menyampaikan kalau persyaratannya ini ya kita kerjasama karena kebutuhan persyaratan itu yang bisa memenuhi hanyalah si pemohon. Karena kita sebagai marketing itu hanya
pelantara atau penjembatan saja, penghubung. Selama pemohon bisa kooperatif atau teman-teman ini kooperatif, itu bekerja sama dengan kita, kemungkinan proses itu tidak lama pasti lancar dan akan namanya lebih memudahkan kita sebagai marketing dan memudahkan teman-teman sebagai pemohon gitu. Seperti itu. Makan salah. Jadi apa namanya? Di situ butuh kerjasama ya Bang ya antara marketing dan pemohon karena yang bisa melengkapi persyaratan untuk pengajuan KPR itu hanya pemohon. Karena pemohon ini nanti akan minta surat keterangan kerja ke tempat kerja. Baik untuk hubungan dengan pemerintahan daerah dengan data diri, terus dengan pihak perusahaan tempat kita bekerja. Ya, gitu ya. Betul. Saya ngomong lantur nggak? Betul. Aman. Enggak. Terus ada lagi? Udah ya? Udah. Ya selama semua itu terpenuhi aja. Saya rasa nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Makanya ya, makanya dan saran juga nih Mas Jo ya, buat teman-teman yang usianya 21 tahun atau masih relatif muda atau milenial, sebenarnya jika memang sudah ada rasa ingin misalnya buat punya rumah, buat mandiri, buat orang tua, ya lakukanlah segera. Karena pengajuan proses single usia masih sangat bisa dibilang relatif produktif, itu pengajuan KPR bisa dibilang lebih mudah atau memudahkan kalian teman-teman juga gitu kan, dibanding yang misalnya dengan konsekuensi misalkan ya pengeluaran lebih banyak lah, karena kalau single kan otomatis pengeluaran hanya untuk diri sendiri dan misalnya ngasih ke keluarga berapa, presentasinya sudah terhitung sama analis lah, dibanding kita yang ada cicilan lain atau apa gitu. Makanya pastikan kita sedang tidak punya cicilan besar, bukannya nggak ada cicilan ya, kalaupun ada cicilan itu boleh, tapi sedang tidak ada cicilan besar dan pastikan pembayarannya bagus. Oke. Terus selain itu juga Pak, untuk persyaratan untuk pengajuan rumah ini, itu kan mungkin banyak yang bertanya, Mas, saya kontrak, apakah bisa saya ambil rumah? Nah, ini bisa diinformasikan Bang ya. Jadi untuk pengajuan rumah KPR rumah subsidi ini nggak harus karyawan tetap memang ya. Ini kalau pegawai, maksudnya kalau karyawan mungkin katakanlah apa ya, pegawai pabrik lah ya Bang ya. Outsourcing. Nah jadi nggak harus karyawan tetap teman-teman. Jadi karyawan kontrak pun bisa. Karyawan kontrak bisa, terus outsourcing juga bisa, terus usaha ya. Kita punya usaha juga bisa. Misalnya teman-teman punya warung sembako nih, bisa, itu bisa. Yang penting teman-teman kalau usaha itu teman-teman punya lapaknya, ada kiosnya. Bisa ke tempat menetap ya. Ya, gitu. Nanti pokoknya makanya di situ teman-teman pada saat ngobrol dengan marketingnya, tanyakan aja misalnya teman-teman ada kendala apa kira-kira. Biasanya sih dengan marketing akan dijelaskan sesuai dengan data diri teman-teman. Kalau teman-teman bekerja ya pasti biasanya marketing itu akan menjelaskan sesuai data diri. Lebih ke kriteria atau apa yang kita alami lah, karena persyaratan itu mau dimanapun itu formalnya umum. Oke deh, ada lagi Bang Oman? Ya paling sebenarnya jangan khawatir kalau kita kerja kontrak ya. Karena mungkin ya pemerintahan sekarang memang sistem kerjanya kita ketahui ya seperti ini ya, misalnya kontrak, outsourcing, yayasan atau misalnya kontrak dengan perusahaan, ya pastinya perbankan pun tahu bahwa apa yang jadi keresahan teman-teman ini. Makanya ada namanya ketentuan minimal itu amannya 3 tahun masa kerja, kita sudah 3 tahun kontrak kerja gitu. Atau misalnya kalau karyawan tetap ya 1 tahun masa kerja itu sudah cukup. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan terlalu resah masalah itulah, karena ya pastinya pemerintah pun tahu, karena kan ini program pemerintah, terus ya perbankan pun pasti tahu gitu. Dan
dan pasti ada solusinya, tenang aja. Ada lagi Bang Tepan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Mungkin kata-kata mutiara. Nggak, motivasi lah buat teman-teman yang ingin punya rumah, apa sih yang harus disiapkan? Ini ada. Buat kaum milenial, saya juga milenial sama ya. Udah ngambil rumah? Udah dong. Masa kerja di developer nggak ngambil rumah? Iya. Ya, buru-buru menurut aja. saya sih Mas Tepan nih karena ya sering bergaul ya kan, di emang lingkungannya kita seperti ini, terus ketemu orang-orang yang memang juga mencari rumah, jadi Iya. kita juga dapat vibe positifnya. Iya, positif. Anjir. Umur berapa? Bang Tepan umur berapa? 21 kan? Baru 21. Umur termuda untuk pengajuan di rumah. Umur termuda ya, 21. Minimal 21 ya. Kalau udah 21 bisa ambil rumah. Kalau 20, kalau di bawah 21 yang penting udah menikah bisa. Cuman kalau masih single belum bisa ya. Oke, ada lagi? Udah? Terusin kalimat mutiara. Mutiara ya. Kalimat mutiara? Saat yang baik adalah saat ini. Betul ya? Gimana coba? Gimana? Kapan saat yang baik? Saat ini. Saat yang baik adalah saat ini. Jadi kita di rumah itu jangan menunda-nunda. Ketika kita punya kesempatan, sikat ambil rumah. Rumah itu nggak rugi kalau kita. Beda dengan kita ambil kredit kendaraan, berbeda. Kita punya kendaraan kredit nih setelah lunas, kita jual lagi, harga kendaraan itu udah turun jauh. Tapi kalau properti kita beli rumah, nanti pada saat udah lunas kita mau jual, teman-teman udah dapat untung. Ya, mungkin sama lah, mirip-mirip ya Mas Ya. ya. Oke, udah. Dan teman-teman, mumpung masih ada Penegasan nih, penegasan ya. Penegasan nih buat milenial nih, buat milenial. Pertama ya ngambil rumah dulu. Iya. Kalau udah ngambil rumah kan enak gitu ya, Iya. bawa cewek juga. Kalau Setidaknya gitu kan, kalau ditanya calon mertua kan, ditanya calon lu punya apa mau nikahin anak gua gitu. ya gue udah punya rumah gitu kan, Iya. kan enak gitu kan Nah, ngomongnya. ya. Jadi ketika nanti udah menikah, nggak kontrak lagi gitu. Rumah udah ada. Di rumah udah ada. Jadi contohnya Mas Tepan ini ya udah punya rumah tapi belum punya jodoh. Iya. Jadi belum ada yang nanya. Iya. Boleh. Boleh nih yang nonton nih kalau misalkan ada kenalan, Ya. boleh nih. Boleh nanti ini kan ada Mas Komar. Ini ada Mas Komar ya, ada Mas Komar. Dia marketing eksekutif di perusahaan Pembangunan juga. Terus ada Legislatif Mas Tepan. saya. Mas Tepan ini juga walaupun dia ini kapasitasnya bukan marketing, cuman dia juga jualan rumah. Dia orang tim pemberkasan ya, Pak, ya. Dia tim Saya pemberkasan. bilang lebih paham mungkin. Lebih mahal, gue. Jangan salah. Jadi kalau misalnya dia maksudnya Jadi jangan lihat kecilnya, tapi kecilnya. intinya kita semua kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan KPR bisa lewat Pak Komar, bisa lewat Pak Tepan. Kalau ke Mas Yus sendiri juga boleh. Ya bisa lewatin Mas Jo. Jadi kalau ada Bang Komar, ada Bang Tepan, Mas Jo lewatin. Ya, lewatin aja. Lewatin aja. Bang Komar aja ya. Boleh Pak, sebutin nomornya Pak. Bang Komar, untuk Bang Komar. nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp oke 0812 808 503. Sekian Satu aja. Iya sudah. Nah, Bang Tepan mungkin 081461231512. banyak mana? Itu 12 bang. Oh 12. Oke. Iya. Nanti saya bantu. Tapi penyebutannya rumit ya. Rumit ya. Nanti saya bantu ya. Saya tulis di sini. Ya tulis aja ya. Kalau nggak lupa, saya biasanya kalau lagi ngedit lupa. Nah itu dia, saya takutnya Mas Jo lupa. Kalau tadi kan Komar cepet tuh, jadi gak nangkep. Iya. Nah, jadi Kalau kita saya- tutup pokoknya saat yang terbaik adalah saat ini. Orang yang paling penting adalah orang yang ada di sekitar kita. Ngerti gak maksudnya? Biasa. Ya, saat yang baik adalah saat ini. Kalau teman-teman pengen punya rumah, jangan ditunda. Kapan lagi kalau bukan sekarang. Segera. Ya teman-teman,
Udah ya? Udah banyak bang, udah 1 jam. Ya, udah 1 jam, jadi jangan lupa yang udah subscribe ya, di komen lah gitu ya. Boleh komen di bawah. Kalau malas unsubscribe aja. Oh jangan bang, jangan ini teman-teman kita nih, kita memberi. Itu kan berhak dong nggak subscribe, boleh kan? Iya. Hak mereka loh, tapi Tapi kalau dia unsubscribe nanti nggak dapat informasi mah. kan banyak youtuber pesona yang lain selain Mas Jo. Ya dah, oke lah. Ya teman-teman, terima kasih. Subscribe, like, comment, share. Oke. Itu. Kalau ada yang mau Kalau subscribe mau. juga boleh. Kalau mau. Ya, kalau mau ya. Ya teman-teman, ada lagi udah ya. Lu tuh bang, itu udah banyak bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sehat.